Seorang kaisar Romawi yang bisa memiliki wanita manapun di dunia justru menulis ini dalam jurnalnya. Kekuatan sejati bukan dalam menaklukkan orang lain, tapi dalam menguasai diri sendiri. Apa yang dia ketahui tentang daya tarik sejati yang tidak diketahui oleh jutaan pria modern? Tahun 170 Masehi, Marcus Aurelius, penguasa kekaisaran terbesar di dunia, duduk sendirian di tendanya di tengah medan perang. Di sekelilingnya ribuan prajurit, kekayaan tak terbatas, dan kekuasaan absolut. Tapi malam itu dia tidak menulis tentang kemenangan atau kekuasaannya. Dia menulis tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Bagaimana menjadi pria yang benar-benar bernilai. Dan inilah yang mengejutkan, prinsip yang dia tulis 2000 tahun lalu adalah alasan mengapa beberapa pria secara alami menarik perhatian wanita tanpa usaha. Sementara pria lain berjuang keras namun selalu ditolak. Perbedaannya bukan tampang, bukan uang, bukan status. Perbedaannya adalah sesuatu yang jauh lebih fundamental. Tapi sebelum saya ungkapkan rahasianya, izinkan saya bertanya, pernahkah Anda melihat pria yang tidak terlalu tampan, tidak terlalu kaya, tapi entah bagaimana wanita tertarik padanya seperti magnet? Sementara pria lain yang lebih tampan dan lebih kaya diabaikan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jawabannya terletak dalam filosofi stoicisme. Dan ini akan mengubah seluruh pemahaman Anda tentang daya tarik sejati. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya adalah budak, mengatakan sesuatu yang revolusioner. Tidak ada yang bisa membuatmu rendah tanpa persetujuanmu. Dan disinilah kunci pertama, pria stoik tidak pernah beroperasi dari posisi kebutuhan atau keputusasaan. Bayangkan dua pria mendekati seorang wanita. Pria pertama gelisah, terlalu berusaha keras, mencari validasi dari setiap senyuman atau tatapan. Energinya berteriak, "Tolong sukai saya. Saya butuh persetujuan Anda." Pria kedua tenang, nyaman dengan dirinya sendiri, tidak terguncang oleh respons apapun. Dia tidak membutuhkan apa-apa dari wanita itu karena dia sudah lengkap dalam dirinya sendiri. Wanita mana yang akan tertarik pada pria mana? Jawabannya sangat jelas, bukan? Tapi kenapa? Karena kepercayaan diri sejati, bukan arogansi palsu, adalah salah satu kualitas paling menarik yang bisa dimiliki seseorang. Dan stoicisme mengajarkan Anda bagaimana membangun kepercayaan diri yang tidak tergoyahkan ini. Marcus Aurelius menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Inilah rahasia kedua, pria stoik tidak terguncang oleh penolakan karena dia memahami dihotomi kendali. Dia tahu dia tidak bisa mengontrol apakah seorang wanita tertarik padanya atau tidak. Tapi dia sepenuhnya mengontrol bagaimana dia merespons. Seorang wanita menolaknya, dia tidak hancur. Dia tidak marah. Dia tidak mengejarnya dengan putus asa. Sebaliknya, dia menerimanya dengan tenang dan melanjutkan hidupnya. Dan ironisnya, sikap ini justru membuat dia lebih menarik. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa nilainya tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Sekarang perhatikan ini dengan sangat seksama, karena ini adalah insight paling powerful. Seneca, penasihat kaisar dan salah satu pemikir terbesar dalam sejarah, menulis kepada temannya, keberuntungan jatuh berat pada mereka yang tidak siap. Apa artinya ini dalam konteks hubungan? Kebanyakan pria tidak siap untuk hubungan berkualitas karena mereka belum mengembangkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Mereka mencari wanita untuk mengisi kekosongan dalam hidup mereka. Mereka ingin wanita membuat mereka bahagia, memberi mereka tujuan, membuat mereka merasa lengkap. Tapi ini adalah resep untuk bencana. Pria stoik memahami bahwa dia harus lengkap terlebih dahulu sebelum dia bisa membentuk partnership sejati dengan seseorang. Epictetus mengajarkan murid-muridnya, pertama katakan pada dirimu sendiri siapa dirimu, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Pria stoik tidak mencoba menjadi seseorang yang dia bukan untuk mengesankan wanita. Jiao Tingchik. Dia tahu siapa dirinya, apa nilai-nilainya, dan dia hidup sesuai dengan itu. Dan keaslian ini sangat menarik karena sangat langka di dunia penuh kepalsuan. Tapi tunggu, ada lebih banyak lagi. Marcus Aurelius,
Meskipun menjadi kaisar paling berkuasa, memperlakukan setiap orang dengan hormat dan martabat. Dia tidak melihat wanita sebagai objek untuk ditaklukkan atau hadiah untuk dikumpulkan. Dia melihat mereka sebagai manusia dengan nilai intrinsik mereka sendiri. Dan ini adalah rahasia ketiga, pria stoik menarik wanita berkualitas tinggi karena dia memperlakukan mereka dengan hormat sejati. Bukan hormat palsu yang hanya taktik untuk mendapatkan sesuatu. Bukan nice guy act yang sebenarnya manipulatif. Tapi hormat autentik yang berasal dari pemahaman bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak untuk membuat pilihan mereka sendiri. Wanita bisa merasakan perbedaan ini dari jarak bermil-mil jauhnya. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang kontroversial tapi penting. Stoik mempraktikkan sesuatu yang disebut memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Kedengarannya morbid? Sebenarnya ini liberating. Ketika Anda menyadari bahwa hidup ini singkat, Anda berhenti membuang waktu dengan permainan dan drama. Anda menjadi langsung, autentik, dan hadir. Pria stoik tidak bermain hard to get atau menggunakan trik manipulatif karena dia menghargai waktunya dan waktu orang lain terlalu banyak untuk omong kosong. Dia jujur tentang niatnya. Dia komunikatif tentang perasaannya. Dia tidak takut vulnerable karena dia cukup kuat untuk menangani apapun hasilnya. Dan keberanian emosional ini sangat menarik. Cato yang muda, seorang senator Romawi dan stoik yang teguh, terkenal karena integritasnya yang tidak bisa digoyahkan. Dia memilih mati daripada berkompromi dengan prinsipnya. Sekarang, saya tidak mengatakan Anda harus seekstreme itu, tapi ada pelajaran di sini, pria yang memiliki prinsip kuat dan hidup sesuai dengannya secara natural menarik. Kenapa? Karena integritas menciptakan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang mendalam. Wanita tidak hanya mencari pria yang menarik secara fisik atau sukses secara finansial. Mereka mencari pria yang bisa mereka percaya, yang kata-katanya sesuai dengan tindakannya, yang tidak akan berubah saat situasi menjadi sulit. Marcus Aurelius menghadapi krisis demi krisis selama pemerintahannya, wabah, perang, pengkhianatan. Tapi dia tidak pernah kehilangan ketenangan fundamentalnya. Dia tidak reaktif. Dia responsif. Ada perbedaan besar. Pria reaktif dikontrol oleh emosi dan circumstance. Pria responsif memilih bagaimana dia akan merespons dengan bijaksana. Dalam hubungan, ini berarti pria stoik tidak meledak saat ada konflik. Dia tidak memberikan silent treatment. Dia tidak pasif-agresif. Sebaliknya, dia menghadapi masalah dengan kepala dingin, komunikasi yang jernih, dan keinginan sejati untuk memahami dan menyelesaikan. Kemampuan untuk tetap tenang dalam badai emosional sangat berharga. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Pria stoik memahami bahwa dia tidak bisa mengontrol apakah wanita yang dia sukai akan menyukainya kembali. Dia tidak bisa mengontrol apakah hubungan akan berhasil. Tapi dia bisa mengontrol bagaimana dia muncul, dengan integritas, hormat, dan kekuatan sejati. Dan inilah paradoksnya yang indah. Saat Anda berhenti begitu peduli tentang hasil dan mulai fokus pada menjadi pria berkualitas tinggi, hasil yang Anda inginkan sering datang secara natural. Bukan karena Anda memanipulasi atau memaksa, tapi karena Anda menjadi jenis pria yang secara natural menarik bagi wanita berkualitas tinggi. Seneca menulis, keberuntungan lebih menyukai pikiran yang siap. Persiapkan dirimu sendiri. Kembangkan karaktermu. Kuasai emosimu. Hidup sesuai dengan nilai-nilaimu. Dan saat kamu melakukan ini, kamu akan menemukan bahwa kamu tidak perlu mengejar, kamu akan menarik. Jadi apa langkah praktis yang bisa Anda ambil hari ini? Pertama, praktikkan dihotomi kendali. Identifikasi apa yang bisa dan tidak bisa Anda kontrol dalam hidup dan hubungan Anda. Hentikan energi pada hal-hal di luar kendali Anda. Kedua, kembangkan rutinitas harian untuk self-improvement. Pria stoik selalu bekerja pada dirinya sendiri. Ketiga, praktikkan kejujuran radikal dengan diri sendiri. Di mana Anda beroperasi dari kebutuhan daripada kekuatan? Di mana Anda tidak autentik? Keempat, perlakukan setiap orang dengan hormat.
bukan hanya wanita yang Anda tertarik padanya. Integritas bukan sesuatu yang Anda nyalakan dan matikan. Marcus Aurelius meninggalkan warisan yang bertahan 2000 tahun bukan karena kemenangannya dalam perang atau kekayaannya, tapi karena karakternya. Dan Anda juga sedang membangun warisan dengan setiap pilihan yang Anda buat. Pilihan untuk menjadi pria yang manipulatif atau pria yang berintegritas. Pilihan untuk beroperasi dari keputusasaan atau dari kekuatan. Pilihan untuk menjadi reaktif atau responsif. Jadi saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini, pria seperti apa yang ingin Anda jadi? Bukan untuk wanita, tapi untuk diri Anda sendiri. Karena pada akhirnya, itulah satu-satunya pertanyaan yang benar-benar penting. Dan ketika Anda menjawabnya dengan jujur dan hidup sesuai dengan jawabannya, Anda akan menemukan bahwa daya tarik sejati bukan sesuatu yang Anda lakukan. Itu adalah sesuatu yang Anda jadi.